Om Swastiastu, kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi terkait dengan risiko dalam investasi dengan dosen pengampu Iketut Sunarwijaya, SE, MSI. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Nah, yang pertama ada Nyoman Putri Karmilasari, absen 3. Yang kedua ada Muhammad Devin Ardiansyah, absen 12. Yang ketiga ada Kadek Krisna Dwi Tama, absen 15. Yang keempat ada Made Dwi Rahayu Wulandari, absen 25. Nah, adapun subbab materi yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu yang pertama yaitu penilaian suatu usulan investasi, yang kedua risiko dalam investasi. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai tujuan keputusan investasi. Nah, pada umumnya perusahaan melakukan investasi dengan harapan atau tujuan agar investasi yang direalisasikan akan dapat menghasilkan manfaat finansial yang lebih besar dibandingkan dengan biaya-biaya yang menyertai investasi tersebut. Nah, menurut Suat Husan dan juga Suarsono yang menuliskan bahwa tujuan pengambilan keputusan ini untuk merealisasikan suatu proyek investasi. Nah, untuk memaksimumkan nilai pasar, modal sendiri adalah saham. Nah, alasan untuk mendukung tujuan ini yaitu bahwa tujuan pemilik modal sendiri adalah berusaha untuk meningkatkan kemakmuran mereka. Selanjutnya yaitu metode penilaian usulan investasi. Nah, metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi berbagai alternatif investasi barang modal dikenal dengan dua macam metode, yakni metode konvensional dan metode discounted cash flow. Nah, di dalam metode konvensional dipergunakan dua macam tolak ukur untuk menilai profitabilitas rencana investasi, yakni payback period dan average rate of return. Nah, sedangkan dalam metode discounted cash flow dikenal dengan tolak ukur profitabilitasnya yakni net present value atau NPV, internal rate of return atau IRR, dan profitability index atau PI. Nah, perbedaan utama antara metode konvensional dengan metode discounted cash flow terletak pada penilaian terhadap nilai waktu uang atau time value of money. Nah, dalam hal ini, metode evaluasi konvensional tidak mempertimbangkan time value of money. Yang pertama ada metode payback period. Payback period ini metode penilaian kelayakan investasi yang menggunakan panjangnya waktu yang diperlukan agar dana yang diperlukan suatu investasi dapat diperoleh secara seluruhnya kembali. Apabila podcast dalam tahunnya jumlahnya sama, maka payback period ini membagi jumlah investasi dengan podcast tahunan. Nah, dengan rumus yang dapat dihitung yaitu payback period sama dengan investasi awal tahun 0 dibagi dengan aliran kas per tahun pada periode T. Nah, metode payback period ini merupakan metode yang paling sederhana dan paling mudah digunakan. Tetapi metode ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, mengabaikan nilai waktu dari uang atau time value of money. Nah, uang yang diterima pada akhir tahun pertama dianggap sama nilainya dengan uang yang diterima pada akhir tahun keempat. Yang kedua, mengabaikan arus kas masuk investasi atau purchase yang diterima setelah masa payback periodnya tercapai. Oleh karena itu, metode ini bukan mengukur tingkat profitabilitas, tetapi mengukur kecepatan kembalinya investasi. Selanjutnya yaitu net present value atau NPV. Net present value atau NPV ini adalah metode penilaian investasi yang menggunakan profit yang telah didiskontokan atas dasar biaya modal yang diinginkan sebagai dasar penilaian investasi. Nah, artinya profit tahunan ini diperoleh perusahaan dalam beberapa tahun ke depan dengan dinilai sekarang. Nah, itu berarti nilai sekarang atau present value dari sejumlah uang pasti merupakan nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai uang tersebut di masa depan atau future value.
Nah, berikut ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung NPV. NPV sama dengan nilai investasi awal ditambah dengan sigma N sama dengan 1 atau jumlah periode sama dengan 1 dan T sama dengan jumlah periode. Maka, aliran kas per tahun pada periode T dibagi dengan 1 ditambah suku bunga atau discount rate atau cost capital dalam kurung dengan akar dari T periode. Berdasarkan perhitungan, maka kelayakan investasi ini dapat ditentukan dengan kriteria berikut. Apabila NPV besar daripada 0, maka suatu proyek dinyatakan menguntungkan dan layak untuk dijalankan. Apabila NPV kurang dari 0, maka suatu proyek tidak menghasilkan nilai biaya yang dipergunakan. Dengan kata lain, proyek tersebut dapat merugikan dan tidak layak untuk dijalankan. Dan yang ketiga, apabila NPV sama dengan 0, maka suatu proyek mampu mengembalikan sebesar modal sosial atau opportunity cost dari faktor produksi normal. Oleh karena itu, lebih baik modal dan dana tersebut disimpan di bank karena lebih menguntungkan. Baik, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya selaku pembicara kedua akan melanjutkan materi yaitu mengenai metode penilaian usulan investasi. Metode yang ketiga yaitu ada Average Rate of Return atau ARR. ARR adalah metode penilaian investasi untuk mengukur besarnya keuntungan yang diperoleh dari sebuah investasi. Nilai ARR menyatakan persentase laba bersih terhadap jumlah modal investasi awal. Jika persentase ARR termasuk tinggi, maka investasi itu layak untuk dipilih dan sebaliknya. Nah, adapun rumus ARR yaitu rata-rata laba setelah pajak dibagi dengan rata-rata investasi dikali dengan 100%. Metode yang keempat yaitu ada metode Internal Rate of Return atau IRR. IRR adalah metode yang digunakan untuk memperkirakan profitabilitas dari investasi bersangkutan. Nilai IRR diperoleh dengan trial error tingkat diskon agar nilai NPV dari semua arus kas sama dengan 0. Semakin tinggi nilai IRR, investasi tersebut layak untuk dijalankan. Ini berarti nilai IRR lebih besar daripada modal yang dikeluarkan. Namun, jika nilai IRR lebih kecil daripada modal, investasi tersebut tidak layak untuk dijalankan. Nah, adapun rumus IRR yaitu RK, yaitu di mana tingkat bunga yang lebih kecil ditambah dengan NPV RK atau NPV pada tingkat bunga yang kecil dibagi dengan total present value of process pada tingkat bunga yang kecil dikurang dengan total present value of process pada tingkat bunga yang besar dikali dengan tingkat bunga yang lebih besar dikurang dengan tingkat bunga yang lebih kecil. Yang kelima yaitu ada Profitability Index atau PI. Profitability Index adalah metode penilaian investasi yang dilakukan dengan membandingkan arus kas masa mendatang dengan nilai pengeluaran investasi masa sekarang. Dengan kata lain, Profitability Index adalah perbandingan present value atau PV kas masuk dengan present value kas keluar. Jika nilai Profitability Index lebih besar dari 1, maka investasi tersebut akan menguntungkan. Begitu sebaliknya, jika lebih kecil daripada 1, investasi tersebut tidak layak untuk dijalankan. Nah, adapun rumus Profitability Index yaitu nilai sekarang dari arus kas di masa depan dibagi dengan investasi awal. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi selanjutnya saya Kedek Krisna Dwi Tama akan melanjutkan pemaparan materi mengenai dua topik. Yang pertama itu mengenai risiko dalam investasi. Nah, jadi risiko investasi adalah tingkat potensi kerugian yang timbul karena perolehan hasil investasi tidak sesuai dengan harapan atau target profit.
Sebagai seorang investor, tentunya kita harus menyadari betul bahwa investasi selain menjanjikan keuntungan juga bisa menyebabkan kerugian. Sederhananya, dalam investasi terdapat hubungan yang kuat antara return dan risiko investasi. Semakin tinggi potensi keuntungan, maka semakin tinggi pula tingkat risikonya. Dan begitu juga sebaliknya. Semua jenis investasi, baik investasi emas, investasi properti, maupun investasi di pasar modal, pasti memiliki risiko. Khusus terkait dengan risiko, setiap investor memiliki sikap toleransi terhadap risiko investasi yang berbeda-beda. Mengukur risiko investasi penting bagi seorang investor, karena ada sebagian investor yang merasa nyaman untuk mengambil risiko atau risk takers, dan ada sebagian yang kurang berani atau ragu-ragu mengambil risiko, yaitu yang dikenal dengan risk moderate, dan ada juga yang benar-benar tidak berani untuk mengambil risiko atau risk averse. Tidak ada satupun instrumen investasi yang cocok untuk semua orang. Setiap orang atau investor perlu mengenali profil risiko investasi masing-masing sebelum melakukan investasi, sehingga nantinya akan dapat memilih instrumen investasi yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Permasalahannya adalah bahwa masyarakat atau investor seringkali hanya memperhatikan tingkat imbal hasil yang ditawarkan atau return, namun lupa atau kurang memperhatikan tingkat risiko yang mungkin dihadapi jika memilih investasi dimaksud. Kenyataan inilah yang menjadi salah satu penyebab makin maraknya kasus penipuan dan korban penawaran investasi yang diduga legal kepada masyarakat. Masyarakat tergiur oleh janji hasil investasi, tapi kurang memperhatikan dan memahami tingkat risikonya. Topik yang kedua adalah profil risiko investasi. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan untuk menentukan pilihan investasi adalah memahami profil risiko. Jadi secara umum ada 3 jenis profil risiko investasi yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada profil risiko investasi konservatif. Nah, profil risiko investasi ini tidak begitu menyukai volatilitas tinggi, cukup nyaman dengan potensi keuntungan tidak terlalu besar. Bagi investor tipe konservatif, yang penting investasi itu aman dan pasti memperoleh keuntungan meski minim. Contohnya itu seperti investasi obligasi, investasi surat utang pemerintah, investasi emas, dan juga yang lainnya. Yang kedua itu ada profil risiko investasi moderat. Profil risiko investasi moderat termasuk berani mengambil risiko, namun tetap berhati-hati dalam pemilihan jenis instrumen investasi. Investor tipe ini masih membatasi jumlah investasi pada instrumen investasi berisiko seperti saham. Jadi mereka dapat memilih investasi reksadana campuran atau reksadana pendapatan tetap, investasi obligasi, dan yang lainnya. Yang ketiga, ada profil risiko investasi agresif. Profil risiko investasi agresif cenderung sangat berani mengambil risiko yang lebih tinggi sebab mereka menginginkan keuntungan investasi yang besar. Mereka berani menempatkan dana lebih banyak pada instrumen investasi saham, reksadana saham yang memberikan return tinggi dan risiko yang tinggi pula. Baik, jadi sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara lain. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya, yakni mengenai jenis-jenis risiko investasi. Adapun 7 jenis risiko investasi, di mana yang pertama adalah risiko inflasi. Risiko ini juga dikenal dengan sebutan risiko daya beli. Risiko ini hadir ketika nilai investasi tidak sebanding dengan kenaikan harga, sehingga nilainya tidak naik, malah cenderung menurun. Bisa dibilang tidak meraih keuntungan sesuai dengan perkiraan awal. Yang kedua ada risiko pasar. Risiko ini terjadi akibat nilai aset bersih sebuah instrumen investasi mengalami naik atau turun. Perubahan nilai terjadi karena pengaruh sentimen pasar yang dipengaruhi faktor-faktor tertentu. Faktor yang bisa mempengaruhinya adalah turunnya nilai mata uang, resesi ekonomi, krisis politik, kerusuhan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada risiko reinvestment. Risiko ini terjadi ketika membeli kembali suatu investasi yang bunganya lebih rendah dibandingkan yang sebelumnya. Misalkan membeli obligasi atau surat utang di tahun 2021 dengan keuntungan 5% menggunakan suku bunga tetap. Tahun 2023 suku bunga obligasi ini turun menjadi 4%. Kemudian membeli obligasi di jenis yang sama di tahun 2023, maka tidak akan memperoleh keuntungan yang sama seperti sebelumnya. Yang keempat, risiko negara. Risiko ini berkaitan dengan kondisi politik di suatu negara.
Negara bisa saja bergejolak karena keadaan tertentu seperti perang saudara, kerusuhan, demonstrasi yang anarkis, dan lain sebagainya. Kejadian ini berpengaruh terhadap roda kehidupan masyarakat, termasuk pasar modal yang ditinggalkan para investor untuk mengamankan modalnya. Yang kelima ada risiko suku bunga. Risiko ini terjadi ketika suku bunga mengalami kenaikan sehingga membuat pendapatan di instrumen seperti obligasi menurun. Akibatnya akan memperoleh keuntungan yang lebih kecil dibandingkan biasanya. Sama seperti pinjaman yang membuat seorang debitur harus membayar pinjaman lebih besar karena suku bunga yang naik. Yang keenam, risiko falas. Hal ini berhubungan dengan nilai tukar rupiah terhadap mata uang yang lain. Jenis investasi yang terpengaruh oleh risiko ini adalah investasi uang. Ketika nilai tukar rupiah melemah, investor harus lebih banyak mengeluarkan rupiah untuk bisa membeli instrumen tertentu yang pembayarannya menggunakan mata uang yang sama. Hal ini biasanya terjadi ketika memilih investasi forex. Dan yang terakhir ada risiko likuiditas. Risiko ini berhubungan dengan kesulitan yang dialami investor untuk mengubah aset menjadi uang tunai. Risiko ini di dalam investor yang memiliki aset yang sulit dijual karena faktor tertentu. Misalkan ingin menjual rumah seharga 1M, harga ini termasuk mahal di Indonesia sehingga harus menunggu beberapa waktu sampai ada yang membeli secara tunai. Selanjutnya yakni cara mencegah risiko investasi. Meskipun risiko investasi dan profit akan terus berdampingan dengan investasi, bukan berarti tidak bisa mencegah kerugian. Adapun yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tentukan target investasi. Dengan menentukan target investasi yang jelas, kita bisa mengetahui banyak hal, mulai dari jangka waktu investasi yang diinginkan, investasinya seperti apa, dan perusahaan yang diinginkan bagaimana, dan juga jenis risiko yang akan diambil. Bagi pemula disarankan untuk mulai dari risiko yang kecil dahulu, kemudian meningkat menjadi risiko yang besar. Terus yang kedua ada rutin mengawasi investasi. Setelah melakukan riset dan memutuskan ingin berinvestasi di instrumen apa, kita harus selalu memegang penuh kendali atas investasi kita dengan melakukan pengendalian risiko investasi dan memonitor pergerakan investasi. Hal ini sangat diperlukan secara rutin agar tidak kelewatan kesempatan ketika bisa menarik dalam keadaan profit atau kelewatan peringatan ketika investasi sedang turun. Ketika kondisi pasar sedang menurun, jangan panik dan selalu ingat poin pertama, yaitu target investasi dari awal maunya seperti apa. Dan yang terakhir adalah waspada terhadap penipuan. Salah satu risiko terbesar dari investasi adalah penipuan. Meskipun sudah waspada terhadap oknum penipu dan investasi bodong, semakin kesini banyak penipu yang sudah semakin canggih. Mereka bisa melakukan membuat dirinya terlihat profesional dan kredibel, sehingga menyulitkan untuk melihat mana yang benar atau tidak. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator.